Dan di video kali ini gue akan kembali membawakan alur cerita film yang berasal dari negeri Sakura Jepang. Dan film ini dibintangi oleh cewek cantik dan seksi yang bernama Ai Kano. Film ini mengisahkan tentang kehidupan rumah tangga Ai Kano dan suaminya yang sudah berjalan beberapa tahun, namun mereka berdua belum juga dikaruniai seorang anak. Dan pada akhirnya, ia yang kebetulan tinggal satu rumah dengan sang mertua memutuskan untuk menjalin hubungan terlarang dengan ayah dari sang suami. Buat kalian yang penasaran dengan alur ceritanya, tonton terus video ini sampai selesai. Nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan di mana ada seorang laki-laki parubaya yang terlihat sedang menjalani aktivitas olahraga pagi di depan halaman rumahnya. Di sisi lain terlihat Kano yang sedang menemani suaminya yang hendak menikmati sarapan paginya. Namun sebelum mulai makan, sang suami menyuruh Kano untuk memanggil ayahnya agar segera masuk ke dalam rumah untuk menyantap menu sarapan pagi bersama. Setelah mendapat perintah dari sang suami, Kano pun langsung bergegas keluar rumah dan langsung memanggil ayah mertuanya yang sedang olahraga untuk segera menyantap sarapan pagi bersama. Di dalam rumah, mereka bertiga pun langsung menyantap sarapan pagi bersama sambil ngobrol-ngobrol santai membahas tentang kehidupan rumah tangga Kano dan suaminya yang sampai sekarang belum juga dikaruniai seorang anak. Selesai sarapan pagi, suami Kano yang diketahui bernama Nakamura langsung berpamitan untuk segera pergi ke tempat kerjanya. Dan di situ terlihat Kano yang begitu setia mengantar sang suami yang hendak berangkat ke tempat kerjanya. Tak lama setelah suaminya pergi, Kano kembali masuk ke dalam rumah dan kembali melanjutkan aktivitas seperti biasanya sambil ditemani sang mertua yang diketahui bernama Nagato, yang juga sedang melanjutkan aktivitas olahraga pagi di depan halaman rumahnya. Di malam harinya, di saat Nagato hendak masuk ke dalam kamar, ia tak sengaja mendengar suara orang mendesah yang berasal dari dalam kamar si Kano. Karena merasa penasaran, ia pun coba mengecek sumber suara tersebut. Dan di saat ia melihat ke dalam kamar, ternyata suara tersebut berasal dari suara Kano yang sedang keenakan karena genjotan dari sang suami. Setelah selesai melihat tontonan gratis itu, Nagato langsung kembali masuk ke dalam kamarnya. Dan di sisi lain, terlihat Kano yang sedang berpamitan kepada suaminya untuk pergi ke kamar mandi membersihkan lubang belut yang baru saja diobok-obok oleh si Nakamura. Di dalam kamar mandi, Kano yang sedang membersihkan lubang belutnya tiba-tiba merasa genjotan yang ia dapat dari suaminya tadi kurang memuaskan. Dan pada akhirnya untuk kembali memuaskan hasratnya, ia pun memainkan lubang belut miliknya menggunakan kedua jarinya itu. Kembali ke Nagato yang terlihat sedang memikirkan kejadian yang baru saja ia alami. Dan di saat Nagato sedang memikirkan kejadian tadi, tiba-tiba ia merasa ingin pergi ke kamar mandi. Dan sesampainya Nagato di depan kamar mandi, ia terkejut melihat menantunya yang sedang asik colok-colok lubang belut miliknya sendiri. Kano yang kepergok oleh ayah mertuanya, ia pun panik dan langsung mengatakan apa yang sedang dilakukan Nagato di situ. Nagato yang mendapat pertanyaan dari menantunya hanya terdiam dan tertunduk malu dan langsung pergi meninggalkan menantunya sendirian di dalam kamar mandi. Singkat cerita, di keesokan harinya terlihat Kano yang sedang menjalankan aktivitas seperti biasanya di mana ia sedang membersihkan dan merapikan rumahnya. Namun di saat Kano sedang membersihkan salah satu ruangan di rumahnya, tiba-tiba ia dihampiri oleh si Nagato. Dan di situ Nagato meminta waktu sebentar karena ia ingin mengatakan sesuatu kepada menantunya itu. Di situ Kano yang merasa penasaran langsung menghentikan aktivitasnya. Dan ternyata Nagato hanya ingin meminta maaf kepada Kano karena ia merasa bersalah dengan apa yang dilakukannya kemarin. Namun terlihat Kano yang tidak pernah mempermasalahkan hal itu dan ia pun tetap memaafkan kesalahan dari si Nagato. Di malam harinya lagi-lagi Nagato mendengar suara desaan dari si Kano yang sedang asik melakukan adegan pengecotan dengan suaminya. Dan seperti biasa setelah selesai digenjot oleh suaminya, Kano langsung pamit untuk pergi ke kamar mandi. Namun di malam itu ternyata Nagato dengan sengaja menunggu Kano di depan kamarnya. Kano yang tiba-tiba melihat Nagato ada di depannya sempat merasa terkejut dan sempat menanyakan apa yang sedang dilakukan Nagato di situ. Dengan singkat, Nagato hanya menjawab bahwa ia sedang tidak bisa tidur. Dan setelah mendengar jawaban dari si Nagato, ia pun langsung masuk ke dalam kamar mandi. Di saat Kano di dalam kamar mandi, tiba-tiba Nagato membuka pintu. Dan di situ terlihat Nagato yang sudah 2 kali mendengar suara desaan dari si Kano, ia pun sudah tidak bisa menahan hasratnya yang ingin mencicipi lubang belut milik menantunya.
Dan tak butuh waktu lama, Nagato langsung mengenjot menantunya di dalam kamar mandi itu. Singkat cerita, di keesokan harinya terlihat Kano yang sedang menikmati menu sarapan paginya bersama ayah mertua dan suaminya. Setelah selesai makan, Nakamura langsung berpamitan kepada ayahnya kalau ia mau berangkat ke tempat kerja. Sebagai istri yang baik, Kano langsung mengantar sang suami sampai ke depan rumah. Selesai mengantar sang suami, Kano pun kembali masuk ke dalam rumah. Dan di dalam rumah, Kano langsung bergegas membersihkan beberapa piring yang sudah kotor. Di saat Kano sedang bersih-bersih, ternyata dari belakang terlihat Nagato yang terus memandanginya dengan tatapan yang sangat tajam. Dan lama-kelamaan, Nagato yang kembali tergoda dengan keindahan tubuh si Kano, ia pun langsung mendekatinya. Dan ia pun langsung memaksa Kano untuk kembali melakukan adegan pengecotan dengannya. Kano yang sudah mulai ketagihan dengan genjotan si Nagato, ia pun hanya bisa pasrah dan hanya bisa menikmati di saat lubang belut miliknya itu sedang diobok-obok oleh si Nagato. Di hari berikutnya, terlihat Kano yang tengah mengantar secangkir teh panas untuk ayah mertuanya yang kebetulan sedang melakukan olahraga pagi di depan halaman rumahnya. Kano yang melihat ayah mertuanya begitu bersemangat melakukan olahraga pagi, ia pun coba memanggilnya. Dan ia menyuruh Nagato untuk berhenti sejenak dan beristirahat sambil menikmati teh panas yang ia bawa untuknya. Nagato yang mendengar panggilan dari si Kano, lantas ia pun langsung menghampirinya. Dan di saat Nagato hendak menikmati teh panas yang disajikan oleh si Kano, ia malah gagal fokus karena melihat kedua gunung kembar milik si Kano yang begitu besar dan begitu indah. Setelah sedikit memandangi kedua gunung kembar milik si Kano, tanpa berpikir panjang, ia pun langsung mengajak dan langsung membawa Kano masuk ke dalam kamar. Dan di dalam kamar, Nagato langsung meminta Kano untuk menjilat batang singkong miliknya yang sudah berdiri tegak. Namun di saat Kano sedang asik menjilati batang singkong milik si Nagato, tiba-tiba datang Nakamura yang membuat mereka berdua pun panik dan langsung menghentikan aktivitasnya. Karena takut aktivitasnya diketahui oleh sang suami, lantas Kano beralasan bahwa dirinya sedang diajari cara menggunakan pedang kayu yang benar oleh si Nagato. Singkat cerita, setelah kejadian tadi, mereka bertiga kembali terlihat sedang menikmati makan malam bersama. Namun di saat sedang asik makan, tiba-tiba Nakamura pamit izin sebentar untuk pergi ke kamar mandi. Tak lama setelah Nakamura pergi, terlihat Nagato yang langsung mendekati Kano dan langsung mengatakan bahwa nanti malam ia ingin Kano datang ke kamarnya. Dan di malam harinya, setelah Kano selesai melayani Nakamura, ia pun bergegas pergi menuju kamar si Nagato. Dan di dalam kamar terlihat Nagato yang sudah dari tadi menunggu kedatangan dari si Kano. Tak berpikir panjang, Kano langsung mendekati ayah mertuanya dan mereka berdua langsung melakukan adegan pengecotan sampai-sampai Kano pun merasa kewalahan. Dan film pun selesai. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai selesai.